alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada malam hari ini setiap malam Ahad kita pengajian dan sudah 2 kali parayan. Ada acara yang lain 2 kali libur. Tapi kalau kita istiqamah itu ditulis pahala juga. Nah, para itu asal kita istiqamah. Nah, jadi untuk malam ini kita sedikit dulu masalah hati. Insya Allah minggu depan kita kitab Hanyar, karena kitab kisah masalah kematian sudah habis. Jadi insya Allah minggu depan kitab Hanyar masalah hati. Untuk malam ini kita amal dulu nih sedikit dulu mukadimahnya tentang hati. Karena minggu kaina insya Allah akan kita membicarakan tentang kewajiban hati, dosa-dosa di hati, supaya kita kawa meninggalkan nang dosa tadi. Anak kewajiban tuh kita supaya kawa mengamalkan, amal kita kada dibacakan, kita bisa kada tahu jika kita sembahyang aja nang wajib puasa, pada banyak lagi kewajiban hati. Sini atau bisa itu disebut dengan ilmu tasawuf gitu. Bila kita kada belajar ilmu tasawuf itu dikhawatirkan matinya kita su'ul khotimah. Qala Imam Al-Ghazali man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man laysa lahu nasibun min ilmil qaum yukhafu su'ul khotimah. Telah berkata Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali kan seorang wali. Sidin ini Abah Sidin itu orang biasa aja. Tapi Abah Sidin itu katuju ke pengajian. Di pengajian tuh berdoa. Nah, kita datang di pengajian kita, di dalam pengajian kah, di acara maulidan kah, berdoa. Nah, apa doa Sidin? Beda tontong atau kelihatan mengaji itu berdoa. Nah, apa doanya? Ya Allah Sidin, dan anakku ini nang kayak guru ini juga. Nah, di atas itu berdua Imam Ahmad Al-Ghazali dengan Imam Muhammad Al-Ghazali. Jadi berdua bading alim luar biasa. Nah, ya kita niban kemana kah? Ya setiap pengajian atau setiap acara maulid di mana kita berdoa. Nah, ya orang tua kita itu ada alim ada. Ibaratnya tuh ada yang madahkan tukang gazal atau tukang tenun. Ibaratnya tuh apa yuk begawi apa nih olah purun batikar, nah, tikar misalnya ya banyak purun kayak itu bang menenun atau olah baju menenun lah. Jadi ya tapi kita tujuh orang soleh. Nah, ya kan bagus ya kita nih bila ada anak nah minta tiupakan atau minta bacakan, nah itu ya minta doakan non guru. Nah, itu bagus Sidin. Uja Sidin ini wali. Ini imam kita di bintangan tasawuf, Imam Al-Ghazali. Karena insya Allah atau pian kita bisa kita baca manakib wali-wali seminggu sekali, tapi misalnya minggu ini kita baca sedikit Imam Ghazali. Kita punya tamat kita hanya bisa sini si Abdul Qadir Al-Jilani. Nang kita tahunnya seikungnya lah Syekh Saman aja. Padahal banyak wali-wali nang kita kada tahu. Insyaallah kita kitabnya ada sudah tuh. Insyaallah yang dibaca tuh. Jadi Imam Ghazali barang siapa yang berfiqih tetapi tidak bertasawuf maka fasiklah ia. Ada fasik itu biar berdosa besar. Orangnya mengaji fiqih, mengaji berwudu, mengaji masalah sembahyang, mengaji masalah zakat, puasa, tetapi kada mengaji tentang ilmu hati. Nah, insyaallah ya kita minggu kayaknya kita awal kitab Hanyar. Masalah hati ini kada dikajinya. Nah, mengaji fikih aja sebuting, tasawuf kada dikaji. Maka orang itu kan berdosa di sini. Dan barang siapa yang tidak ada bagian dari ilmu sufi, maka ditakutkan ia mati su'ul khotimah. Nah, su'ul khotimah ini ada 2.
Kalau inya masih ada beriman aja, tapi inya mati dalam keadaan sul khatimah, itu ada harapan masuk surga. Tapi disiksa juga bang dulu. Amal sul khatimah masalah dosanya benar-benar sawat iman hilang, itu kan kekal dalam neraka. Nah, jadi dua kena sul khatimah tuh. Amun nang ini pun bisa sul khatimah kekal dalam neraka, inya kada belajar ilmu tasawuf. Jadi amalnya tadi runtuhan. Nah, ya kan tasawuf itu antaranya apa? Ya bersih hati. Danya ini kada tahu di pasal hati. Tahu misalnya ilmu zahir aja, sembahyang puasa jangan dikaji terus, tapi kada ngaji ilmu tasawuf. Makanya biarlah kalau guru-guru tuh ngajian sini 2 kitab. Sabuting kitab bisa pikir, sabuting pulang tasawuf 2 buting. Gue dan tahu kan bensin bela pengajian tuh karena 2 buting kitab, setengah jam sabuting, setengah jam sabuting. Kalau kita ini tamat sudah nih, insyaallah kita minggu mana 2. Nah, Waqal Abul Hasan, man lam yataghal fi ilmina hadza mata musian ala kabair wa huwa la yash'ur. Ujar Imam Abul Hasan, tadi kan imam kita di pintangan tasawuf. Abul Hasan ini di pintangan tauhid. Barang siapa yang tidak mempelajari ilmu kami, ilmu tasawuf, maka ia mati hal keadaannya mengakali dosa besar, sedangkan ia tidak merasa atau menyadari. Ini pun matinya itu membuat dosa. Jadi pun kita ini alhamdulillah kawa mengaji ilmu hati, sehingga kita ini tahu dosa-dosa itu kayaknya ini pun banyak. Salah kita banyak kena dosa-dosa zahir, dosa-dosa batin tuh nah. Bila kita kada pelajari, dikira kita biasa aja, padahal itu dosa yang kita kada sadari. Misalnya kena seuzon ke, misalnya jahat sangka, jika kita kada berdosa, padahal itu dosa besar. Sesungguhnya, nah ini bilang orang kada mengaji masalah tasawuf ini. Sesungguhnya menyakiti hati seorang mukmin itu lebih besar dosanya daripada menghancurkan Ka'bah sebanyak 70 kali. Nah, biasa kali menghancurkan Ka'bah aja dosa besar, apalagi 70 kali. Ini pernah saya hitung lah, misalnya ada si A, ini menghancurkan Ka'bah. Nah, Ka'bah dihancurnya, rupanya ini mabuk kali, tiganya apakah? Tiganya rumput atau pohon balok ditabangnya, nah dihancurnya, mabuk kalau orangnya nih, imbah di orang pulang bisa dibaiki orang, dihancurnya pulang, dibaiki orang, dihancur sampai 70 kali. Nah ini anggaplah si si A, nah saya hitung nih si B ini nya menyakiti hati orang. Nah bisa menyinggung orang kah, menghina orang kah, misalnya yang orang ini sakit hati, even si B itu si A mana geralnya dosanya teganal siapa? Kalau pernah ingat lah. Si A misalnya menghancurkan Ka'bah 70 kali, si B tadi menyakiti hati orang, mana geralnya dosanya? Geral si B tadi. Amun kita kada tahu leh, jalan si A tadi jar Ka'bah 70 kali dihancurnya, sekali dihancurnya bisa dibakarnya kah? Imbah dibangun ulang pulang, bisa dihancurnya pulang sampai 70 kali. Kan itu si B tadi ya nya menyakiti hati orang. Siapa yang terkenal dosanya? Genal si B tadi. Ka'bah teh genal juga dosanya. Tapi ibadah dibandingkan tuh ya, biasanya menyakiti orang ini dia orang yuk dipitnah orang kan apa kah mungkin misalnya apa yuk mengasar sakit ini dia apa orang dipitnah orang sauleh ya, bisa dipitnah orang sakit hati. Amun laki pun ini orang sakit hati lah. Itu lain pulang itu kan diwapak kan bisa. Biarkan aja lah.
amun nang ini piannya berurusan masalah nih. Masalah yang lain nang masalah rano tuh nah. Masalah bini itu hukumnya boleh aja. Ini bisa dipitnah orang kali. Dipitnah orang, misalnya ya dipitnah orang berzina kah misalnya, padahal bertanggung jawab bisa misalnya, lalu dipitnah orang, sakit hatinya. Nah itu pian orang menyakiti hatinya tadi, menyakiti hati orang tadi lebih ganal daripada menghancurkan Ka'bah 70 kali. Jadi pun kita tahu, minta ampun lah sudah, misalnya dahulu atau bagilan bertaubat sudah. Jika kita lo biasa padahal ganal pada dosanya. Nah terus keutamaan akhlak yang baik atau keutamaan hati orang bersih. Jadi kita ini mudahan hati bersih. Nah dipuji Nabi sendiri karena akhlak, bukan karena ibadah. Padahal Nabi itu beribadah sampai batasi bangkak. Berdiri lawasna baca surah Al-Quran, Al-Baqarah, Ali Imran. Berdiri lawas pian berdiri sejam gak 2 jam gak bisa bangkak betis. Baca Quran bakena berapa jam sakuleh. Pian bisa lah sampai yang lah sajus. Ulun bisa pian 4 imam. Sekali ke malam gitu. Puasaan. Ya itu gak sejam ya hanya tontong sajus gulidan dahulu bisa 4 pas puasaan tuh tarawih beberapa malam 4 bisa jadi pian sejam takutnya hanya tontong tuh bedi gitu Nabi kayak itu pian amun Nabi 2 rakaat lagi amun tarawih itu kan 20 rakaat itu dibagi sejus dia bagi 20 rakaat amun Nabi ini pian bagi 4 juz tuh lah Al-Baqarah Ali Imran terus 2 lagi itu berapa jam itu tonton Nabi sembahyang kita ini sajus masih dibagi 20 rakaat jadi Nabi itu kan dipuji ibadah sidin padahal jakannya dipuji Pak Masya Allah Nabi jatuhan ikan Nabi sama laman ibadah bangka berarti kali dipuji Nabi tetapi dipuji Tuhan apa puji Tuhan wa innaka la'ala khuluqin azim ikam itu Rasulullah di atas budi pekerti yang baik yang agung orangnya pianlah meludahi tiap hari diludahi pas gading sudah ilangi batu pulang dihampur orang pakai batu biar sama sampai ini gigi sidin ini patah berdarah imbah itu malaikat memberi bantuan aja malaikat apa nih Muhammad balik ke kampung nih kata Nabi jangan kalau kok ada nambah iman kena anak-anak cucunya amun kita hanya apa balik ke langsung balik lagi nah kaca kelembatan jangan menolong aku aja amun Nabi pian Nabi umatku tuh napa ada tahun lainnya sakay pian saya banyak nambah iman cucu-cucunya tuh amun Nabi hancurkan pas matian sebegataan makanya Nabi itu dipuji itu bang karena akhlak sidin. Imam pian ada 2 hadis nang alih diamalkan. Amun pian kau amalkan ini bisa buhan wali. Yang pertama ahsin ilaman asa ilaik. Berbuat baiklah kepada orang jahat lawan ikam. Orang membuat jahat dan berbuat baik. Saya mahaji disambeti orang pian beri duit. Aku aja. Coba pian gina. Asa jangan mendengar di telinga jadi kan orang kasar. Kasar di telinga kan memberi duit Pak. Makanya nih kada berangkat juga. Orang menyampaikan. Ya kayak itu Bang Madia. Imam Hasan Basri dia disabati orang sampai lagi ngasidin. Sidin lah. Doakan nih gula atau wadai. Jirongkan lawan menyambati aku tadi. Kayak itu pian terima kasih sidin. Ikam sudah memberi aku pahala. Kayak itu biar sidin Imam Hasan Basri. Pikir hakon enggak? Berarti pian belum jadi wali lagi. Makanya pian jadi wali itu lapah.
Kayak itu kan bukan wali-wali itu. Karenanya memandang apa pertama pahala orang tak kasih orang. Itu bagian pun kita mandang kayak itu, kadang mau sakit hati sampai ti orang. Ini pian ada orang pian di daerah hulu sungai gitu. Ya situ mati gara-gara memikirkan sampai ti orang. Stroke pian sahabat. Itu mati gara-gara ya mah mikirkan pandin uang dipikirkan terus kalau pian jangan dipikirkan bila orang menyambati tutup talinya seorang, jangan menutupi montong orang. Ada katokopan sini kopi ini ada pulang sebelah lain. Iya kata kalau ada katokopan jadi pian di kopi talinya seorang bila kita mendengar nyatakan oh nya mengingimi aku pahala. Jadi semua ada sakit hati sampai ti orang. Selama kita bujur aja, bila kita salah kita nang bertaubat. Saya seperti orang apa misalnya kada atau kada bagus kelakuan atau ini jar. Kita mendengar, mungkin kita merasa kada bujur, berarti fitnah. Amunnya bujur, jadi kita misalnya kita baik. Kita baiki misalnya terima kasih itu jika memberi aku pahala. Yang kedua, tidurnya seseorang yang berperangai baik di malam hari akan ditulis sebagai orang bangun ibadah malam, dan sepanjang hari ditulis sebagai orang berpuasa sekalipun ia tidak berpuasa. Nah ini biar salah pian misalnya yang anggaplah haji pian ini bagus akhlak. Arti bagus akhlak tadi apa? Ya, disambati orang kada membalas. Mbah itu pulang. Dia pay orang pulang. Ada ulanglah. Ada dua hadis yang paling ngalih diamalkan. Pertama apa? Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Yang kedua, min husnul islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian daripada kebagusan orang Islam itu meninggalkan sesuatu yang kada berfaedah. Misalnya ini kada berfaedah, tinggalkan. Misalnya duduk ongot-ongot misalnya di halaman apa ada faedahnya. Nabi aku ke rumah aja bacaan. Atau pian duduk bakal sejam 2 jam. Apa kapan pendirikan tetapi berguna. Itu pian baik kita masuk ke rumah bacaan. Itu orang itu sebaik-baik orang itu meninggalkan sesuatu yang kada berfaedah. Bila kada berfaedah tinggalkan. Sama ongot-ongot duduk nggak ada faedahnya kecuali tapakur. Mikirkan apa kan misalnya ini kayak ciptaan Tuhan kan misalnya tengah malam duduk mikirkan bintang bulan, Masya Allah aja pian bagusnya ciptaan Tuhan. Itu pahala. Ini misalnya mau ongot mikirkan kada berduit kan misalnya. Mikirkan laki kan misalnya bini pulang. Itu kan kada gunanya. Tadi pensabuting lagi adalah jadi ada seorang sama haji kah bagus akhlak parangai bagus. Ya tadi sampai itu orang berdiam sidin. Mbah itu pulang suka menyumbang. Ada anak yatim misalnya, sumbangin misalnya. Ya sedekah misalnya. Ada kita orang acara masih membantui. Dia kami itu bila panganinan masak menggani misalnya bangun mula mana waloh mana lagi apa gitu domput pak humbut kah ya 4 jua pian misalnya mbah itu bilang ada orang kematian 4 jua baca yasin misalnya pokoknya akhlak ini bagus. Jadi pian itu walaupun siang itu kada puasa ditulis Tuhan puasa pahalanya. Walaupun malam tuh guring, malam guring, tapi ditulis uang sembahyang tahajud. Untung loh. Jadi kita ini bila akhlak ini bagus, maka keuntungannya 2. Pertama ditulis sebagai puasa siang, yang kedua ditulis sebagai orang ahli ibadah. Padahal mengaruh guding, kada sing bangunan tahajud, tapi ditulis tahajud. Kenapa? Gara-gara akhlak bagus.
Ini misalnya kakanakan deh, kakanakan misalnya ada nang liwat di orang tua bertundukan kepala juga bagus akhlaknya juga. Itu berarti bagus sudah akhlaknya. Ya beradab. Kalau bahasa kita tim beradab. Kalau adat itu kebiasaan. Ya itu bang, nyambit orang kada bisa napa lagi kada bisa malah unar. Kada bisa orang masalah. Ya kalau sama salah, nah itu bagus. Jadi anggaplah di kampung itu dikenal orang itu bagus yang lakukan. Nah nyatakanlah dua. Jadi siang itu ditulis pahala beribadah puasa dan di malam ditulis sama yang tahajud. Pada siang itu ada puasa, apalagi mana puasa pulang. Malam itu mana tahajud pulang makinnya double benda pahala banyak benar. Tapi akhlak yang alih tadi mah jangan mana deh ada kawan sih din. Sampai orang bagi duit. Ya latihan deh dulu. Allah. Ya kita nih memang ada kawan cuman kita itu ya kisah orang bahari. Nah ada kisah Nabi. Ini mun kawan ini kena hati-hatinya biar ditulis Tuhan ini apa hati bersih dan kisahnya baca adalah Al-Kisah bahwasanya Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabatnya sebentar lagi akan lewat atau datang di hadapan kalian seseorang ahli surga. Nabi di pedangan sidin aja belah hadang lah satu part lagi Nabi datangan orang ahli surga. Nah maka tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang disifatkan Nabi itu. Artinya Nabi kira orangnya aja Nabi mengangkat sandal. Saya ini orangnya kayak ini nih, sifatnya. Misalnya orangnya bajunya kayak ini aja Nabi. Dibiar sahabat tadi hadang ya. Majelah sahabat ini untungnya lah. Ini ahli surga datang nah. Kita aja sahabat nih kita hormati kena itu. Sekalinya datang pengen duduk. Manakala esok harinya, ini belum gila. Manakala esok harinya Nabi bersabda lagi seperti kemarin berturut-turut sampai 3 hari. Karena Nabi dah akan datang ahli surga. Sampai esok sampai 3 hari pas datang juga. Manakala Rasulullah berdiri pulang. Jadi Mbah datang, bapaknya duduk. Nabi pada sana masalah agama, Mbah itu Nabi bulik. Maka Abdullah bin Umar bin Aus berjalan besertanya. Ibarat si Abdullah tadi meiringinya ngaji si Abdullah ini ku iringi kita nih aku nak tahu ngapa amalannya orang bahari pian hiri lawan orang masalah akhirat masalah agama masalah kasugihan orang kada hiri apa itipakan kita aja si Abdullah nih pian hendak mampering lah kalau maji mampering nah kita lah ya model nona ya mulai kayak baembong tuh nah mampering dengannya yang menyamar jadi pengemis misalnya nah, dikato-kato aku mah orang tapi abahnya gini piringnya jadi pengemis aja soalnya aku mah abahnya udah tahu pada anak seorang mampering ya mana dia pura-pura nah sama ini pindah nah jadi mampering mulai bahari sudah jadi si Abdullah tadi mampering nang di sahabat Nabi di ahli surga nah si Abdullah bin Umar aku ini ada masalah yang kuitanku nah dan aku bersumpah sih 3 hari kada bolehkah aku bermalam nih Din mandang ada biar tas soal kuitan ada nyanyikan masalah nyanyi baik hati ayo aja nyanyikan bermalam aku ada apa 3 hari ini 3 hari aja boleh bermalam nih bila sampai lebih 3 hari bermalam di rumah diusir boleh misalnya mau usir ya tamu ini 3 hari aja boleh sampai 4 hari sudah ya kenapa keluarga ini tamu saya tamu nih manakat datang ke rumah iya ingat 3 hari aja sudah itu aku ingat 3 hari aja kawat tuh kamu silahkan untuk bulik tuh ikan biar ada bulik tuh kami yang elitin nah kami usir tuh so ada aku begawi lagi misalnya tamu nah sampai 3 hari nah among keluarga ada apa misalnya keluarga hendak seminggu pak ini misalnya tamu nah habis itu